dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu keempat masa Prapaskah ini yang biasa disebut sebagai hari Minggu Gembira atau hari Minggu Letare, bacaan kitab suci menampilkan kisah klasik yang kita sudah hafal ceritanya dalam Injil tentang anak yang hilang, ya, di mana peristiwa itu menggambarkan cinta dan belas kasih Sang Ilahi Allah Bapa. Digambarkan bagaimana kegembiraan Bapa akan anaknya yang hilang dan telah kembali. Dan kita lihat kegembiraan yang terjadi dalam diri sang anak, di mana sang anak ini mempersiapkan diri dengan baik, merumuskan kalimat dengan baik yang akan dia sampaikan kalau ia bertemu dengan bapaknya. Dan lihatlah, dia memang menyampaikan rumusan yang sudah dikonsep itu. Saya tidak tahu apakah dia menyontek atau tidak. Tetapi saya kira dia tidak menyontek. Dengan sepenuh hati merumuskan dan kemudian menyampaikan rumusan itu dengan jelas kepada bapaknya. Dan itu didengarkan dengan baik, diterima dengan baik oleh bapaknya. Dan bapaknya menjawab dengan jelas bahwa ia diterima sebagai anaknya. Di sanalah letak kegembiraan mengapa kita dalam hari Minggu ini merayakannya sebagai Minggu Gembira, Minggu Sukacita. Dalam kedua pihak ini ada kegembiraan, ada pertobatan, dan juga ada kegembiraan karena menerima anaknya yang hilang dan telah kembali. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita lihat ke belakang sedikit setelah kita menjalani masa-masa Prapaskah ini sampai pada hari ini. Mungkin kita telah, dan mudah-mudahan itu terjadi, melaksanakan pertobatan. Pertobatan berarti ada usaha dari kita manusia untuk memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Entah dalam sikap atau cara berdoa, entah dalam sikap atau cara kita hadir dalam merayakan Ekaristi, entah sikap atau cara kita mengungkapkan kesadaran beriman kita dan seterusnya. Ada pertobatan, ada usaha memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Tetapi apakah itu cukup? Belum. Dibutuhkan pertobatan sejati. Tidak sekedar pertobatan, tetapi pertobatan sejati. Pertobatan sejati itu menuntut diri kita sebuah arus balik. Bukan arus mudik ya. Sebuah arus balik dari kejahatan-kejahatan dalam dosa menuju kepada kebaikan dalam kesempurnaan hidup. Itu pertobatan sejati. Jadi kita tidak cukup hanya sadar akan dosa kita, tetapi dengan kesadaran ini lalu mengantar kita harus balik kembali kepada kebenaran sikap kita di dalam Allah yang mengasihi kita. Memang di sana ada dua dimensi dalam pertobatan itu, yakni memang ada usaha dari kita manusia, tetapi jangan lupa di sana ada rahmat Tuhan yang kemudian memampukan kita untuk melaksanakan pertobatan itu. Dan ini jauh luar biasa, rahmat Tuhan bekerja dalam diri kita untuk boleh mengalami arus balik. Kita lihat sedikit mengenai bangsa Israel. Sebenarnya dosa bangsa Israel itu apa? Ya, dosa bangsa Israel.
kalau kita dengar dalam bacaan tadi dan bacaan-bacaan sebelumnya, dosa bangsa Israel adalah, kalau lihat mereka sudah di padang gurun ya, sudah diantar keluar dari perbudakan, tetapi mereka berdosa. Dosanya adalah ada kecongkakan dan juga ada ketegaran hati. Itu dosa bangsa Israel. Kesombongan, kecongkakan hati. Dan ternyata kesombongan dan kecongkakan hati ini, ketegaran hati inilah yang kemudian membuat mereka mengalami banyak penderitaan. Mereka bersungut-sungut dan menyimpang dari perintah dan ketetapan Tuhan. Bersungut-sungut. Ada yang sering bersungut-sungut? Hati-hati. Mungkin ada ibu yang sementara masak tetapi bersungut-sungut. Hati-hati. Itu juga dosa bangsa Israel. Atau ada bapak yang sementara kerja bersungut-sungut. Hati-hati. Ada anak-anak yang sudah diberi uang pulsa masih bersungut-sungut. Hati-hati. Ya. Bapak, ibu dan saudara terkasih, kalau kita mau memperoleh rahmat Tuhan, maka selain arus balik tadi, kembali kepada kebenaran Allah, juga kita perlu untuk kemudian menjalani hidup menaati sabda Tuhan dan melaksanakannya. Ya. Menaati dan melaksanakan sabda Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, bacaan kedua tadi mengajak kita, Rasul Paulus mengajak kita untuk melaksanakan perdamaian dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Memang kita saja yang ditunggu. Allah sudah berbelas kasih. Tetapi apakah kita mau berdamai dengan Allah? Ya. Berdamai dengan Allah seperti tadi itu berarti kembali kepada arus balik ini. Meninggalkan kehidupan yang lama ini. Kemudian kembali atau masuk dalam kehidupan yang baru. Tetapi di sana kita menemukan Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang berbelas kasih kepada kita. Oleh karena itu, baik saya tekankan kembali, mari kita bergembira pada minggu keempat masa Prapaskah ini. Kita telah diberi kesempatan untuk merenungkan dosa-dosa kita. Kita sudah, mudah-mudahan itu sudah sampai pada pertobatan itu. Nanti tanggal 3 akan ada ibadat tobat dan sakramen tobat. Kita sampai ke sana. Dan setelah itu lalu kemudian kita mulai menyadari kehadiran Sang Ilahi yang menerima kita, yang memberi kesempatan kepada kita. Mari kita renungkan mulai besok dan seterusnya. Bagaimana Tuhan bersengsara. Dia bersengsara justru karena Ia berbelas kasih kepada kita. Dan moga-moga dengan kesadaran-kesadaran ini kita boleh semakin siap di dalam kegembiraan iman ini untuk menyambut perayaan Paskah, perayaan kebangkitan Tuhan yang kemudian menjadikan kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Semoga demikian. Amin.